Yuk, welcome back guys di channel Just Like Mania. Di video kali ini kita akan melakukan review lagi ya, review HP Oppo A76. Oke. Sebenarnya kita sudah mereview Oppo Y75, videonya bisa kalian temukan di pojok kanan atas. Namun hari ini kita akan melakukan review Oppo A76. Apakah HP ini worth it untuk dibeli? Kita bahas lebih lanjut ya. Tapi sebelum video mulai, jangan lupa kalian untuk like video ini, share, dan subscribe ke channel ini. Subscribe-nya ada di pojok kanan bawah. Bisa kalian subscribe sekarang. Tanpa panjang lebar lagi, langsung kita mulai videonya, oke? Nah, kita melakukan video Oppo ini ya dengan website yang sama, Oppo A76, oke? Dengan bisa kita lihat untuk bentuk gambarnya depan belakang ya. Foto produknya bisa kita lihat, ini layarnya tidak memiliki bezel ya, hanya memiliki kamera pojok kiri atas ini kecil, dan juga dual kamera di bagian belakangnya. Ini secara singkatnya, mari kita bahas lebih lanjut ke detailnya ya. Untuk networknya sendiri, kita bisa melihat bahwa ini tidak support 5G ya. HP-nya masih 4G, jadi belum 5G ini. Bagi kalian yang 5G fanboys, mungkin ini HP tidak cocok untuk kalian, oke? Lalu launchingnya sebenarnya sudah 18 Februari 2022 kemarin, tapi kita review hari ini ya, mungkin ada beberapa dari kalian yang mau membeli ini tapi membutuhkan referensi yang lebih banyak lagi, oke? Untuk bodinya sendiri 164 mili x 75 mili x 8 mili, yang berarti panjangnya itu 164 mili, lebarnya 75 mili, dan tebalnya 8 mili, atau jika ditranslasikan ke sentimeter yaitu panjangnya 16 cm, lebarnya itu 7,5 cm, dan tebalnya 0,8 cm. Standar ya, seperti HP-HP yang di luar sana, oke? Dan berat yang 189 atau 190 gram. Ya, standar masih. Untuk SIM, dual SIM, nano SIM, dual standby. Dual nano SIM, standar seperti yang lainnya. Displaynya sendiri, IPS LED LCD dengan refresh rate 90 Hz. Jadi, kalian bermain game, memutar video, atau cuma bermain sosial media, FPS yang dikeluarkan layar kalian maksimal itu 90 FPS, frame rate per second ya. Cukup standar untuk HP-HP sekarang ya, 90 ya. Mungkin beberapa banyak yang 120. Oke. Tapi juga 90 banyak sekali dengan ya kelas seperti ini. Jadi bisa kalian temukan banyak sekali, oke. 480 nit, 600 nit itu kecerahannya cukup standar dengan size-nya 6,56 atau kita bulatkan aja 6,6 inci standar ya, dengan screen to body ratio 83,1%. Untuk resolusinya 720 x 1612 atau 1612 ya, 720. Berarti lebar layarnya 720p, cukup kecil lah, resolusinya cukup kecil untuk HP sekarang ya. Biasanya HP sekarang itu 1080p, tapi ini masih 720p. Ya, itu tadi. Cukup kecil ya resolusinya. Untuk menonton video atau bermain game mungkin berpengaruh, tapi nggak banyak lah. Nggak banyak-banyak lah, terlalu banyak lah. Untuk OS-nya sendiri sudah Android 11 ya. Ini UI-nya ColorOS 11.1 dengan chipset Qualcomm Snapdragon 680 4G. Ini dia, bukan 5G, 4G. 6 nanometer, meskipun memakai Snapdragon 680 ya, tapi kebanyakan HP sekarang sudah di atas 700 bahkan HP sekarang ini, sekitar 732G atau 795, bahkan ada yang 6860. Ini 680 masih kurang ya, masih di bawah standar lah istilahnya. Standarnya aja 695 sekarang dengan rentang harga. Oh ya, rentang ini harga HP ini sekitar 4 juta ya. Jadi untuk rentang harga 4 juta, kalian bisa mendapatkan 695 untuk yang berada di pasaran dengan ya tadi Snapdragon 680 ini masih di bawah standar, apalagi masih 4G. Meskipun sudah 6 nanometer. Dengan 6 nanometer thread itu tadi, ya tapi masih 680 lah. Konfigurasi CPU-nya juga octa-core 4x2,4 dan 4x1,9 ya. Ya, itu tadi, mengikuti Snapdragon 680 dengan Adreno 610. Sudah terintegrasi, jadi tidak bisa milih, oke.
Untuk memorinya sendiri ada card slot microSD-nya, jadi kalian yang mau upgrade penyimpanan mungkin sudah bisa support sampai 128 GB atau paling minim lah 64 GB lah. Masa nggak bisa 64 GB untuk microSD HP-HP sekarang ya. Dengan internal kita cuma dikasih satu pilihan ya 6128, cuma itu. 4 juta kita dikasih satu versi ya, memorinya 6128, tapi sudah cukup besar 6128 itu ya. Dengan kameranya main kamera ya dual kamera 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Kamera belakangnya tadi. Mungkin ini salah satu downgrade-nya ya atau kelemahan dari HP ini. Sudah dual kamera namun hanya memiliki 13 megapiksel dan 2 megapiksel. Meskipun megapiksel itu tidak berpengaruh besar ke hasil output dari foto, video, tapi 13 megapiksel dan 2 megapiksel itu sepertinya kekecilan ya untuk HP-HP sekarang ya. Yang biasanya kamera utamanya tuh sudah triple kamera, bahkan ada yang quad kamera dengan megapikselnya sudah 108 lah, 60, 50. Ini masih 13, jadi ya begitu. Dengan fiturnya juga LED flash ya, standar, HDR, dan juga panorama. Standar. Dengan video outputnya cuma sedikit 1080 30 fps. Jadi rentang pilihan yang kita dapat dengan dual kamera tadi cuma ya sedikit, mungkin lebih dari ini ya, tapi sedikit kemungkinannya. Dengan selfie kamera yang bisa kita lihat tadi, selfie kamera pojok kiri atas ya. Dengan megapikselnya 8 ya, cukup biasa standar ya. 8 selfie kamera 8 megapiksel standar, fiturnya juga HDR, cuma beberapa sedikit fitur ya, tidak seperti HP lainnya juga. Video outputnya 1080 30 fps seperti kamera belakangnya, jadi sama lah. Oke lah. Lalu untuk loudspeakernya, yes ada dengan 3,5 mm jack ya, standar sekali. Mungkin di luar sana ada yang sudah tidak memiliki 3,5 mm jack, jadi sangat membutuhkan Bluetooth ya. Tapi Bluetoothnya biasanya di luar sana yang tidak memiliki 3,5 mm jack, Bluetoothnya 5.2 atau 5.2. Kita lihat Bluetoothnya HP ini masih 5.0. Jadi kita nggak bisa berharap wah banyak ke Bluetooth-nya ya. Tapi banyak juga yang masih memakai 3,5 mm jack. Jadi nutupi lah. Tidak support NFC, jadi NFC fanboys tidak cocok juga. USB 2.0 standar. Fingerprint side mounted berarti di bagian sisi kanan atau kiri, biasanya di tombol on off-nya ya. Accelerometer proximity kompas standar dengan baterai LiPo 50 mAh. 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Berarti 5000 mAh fast charging 33 watt itu mungkin sekitar 0 sampai 50% itu sekitar kurang dari 1 jam, mungkin 45 menit, 50 menitan, 0 sampai 50% ya. Itu bukan 100%. Jadi 2 jaman lah untuk 100% cas dari 0% ya. Cukup standar. Kita summary. Jadi untuk HP Oppo A76 ini termasuk HP baru ya, karena rilisnya baru Februari kemarin dengan layar resolusi yang cukup rendah juga, 720p itu cukup rendah di era 1080p. Kameranya juga dual kamera, mungkin dual kamera kalau megapiksel atau video outputnya banyak nutupi, tapi ini cuma 13 megapiksel, mungkin tidak pengaruh banyak, tapi membatasi fitur-fitur yang biasanya bisa di triple kamera atau quad kamera. Itu tadi. Lalu cuma dikasih pilihan satu varian memori yaitu 6128, jadi kita nggak bisa milih lainnya. Dengan baterai yang cukup standar 5000 lah. Chipset juga 680, di bawah standar sekarang yang masih 695 atau 732. Jadi kita dapatkan HP dengan rentang harga 4 jutaan ya. 4 jutaan, 3 sampai 4 jutaan di antara itu dengan resolusi layar yang kurang ya, kurang dari standar lah istilahnya, tidak jauh, cuma kurang dari standar. Kamera juga yang kurang dari standar juga tapi tidak jauh, dengan satu varian memori yang 7
6128 GB, tidak banyak, jadi kita tidak bisa milih banyak-banyak. Lalu baterai yang biasa dengan chipset 680 yang kurang dari standar tapi tidak jauh-jauh. Jadi untuk jika ditanya worth it atau enggak untuk membeli HP ini dengan harga 4 juta, tidak worth it. Ya, menurut pribadi tidak worth it. Karena kalian bisa temukan di pasaran sekarang HP yang spesifikasinya lebih tinggi dari ini, ya. Dengan harga yang sama, banyak. Seperti contohnya Infinix Zero 5G ya, itu sudah 5G tapi harganya masih di rentang itu. Sekitar 3-4-5 juta. Mungkin beda sekitar 500.000 atau 600.000, tapi dengan beda itu kalian bisa mendapatkan 5G atau sebagainya ya. Videonya bisa untuk Infinix Zero 5G, videonya bisa kalian temukan di pojok kanan atas ya. Ya itu tadi. Untuk HP ini cukup tidak worth it untuk dibeli. Tapi jika kalian ngotot ingin beli ya, silakan. Semua berdasarkan kalian sendiri ya. Tentu ditentukan oleh kalian sendiri. Jadi saya hanya memberikan referensi lah istilahnya. Memberikan saran atau gimana itu sebagainya. Oke, sekian video review dari Jaslak main untuk Oppo A76 ini ya. Bila ada salah kata mohon maaf, karena ini hanya sebagai referensi dan review ya. Saya hanya memberikan pro dan kontra untuk produk yang saya review tanpa menjatuhkan ya. Karena ya saya jujur-jujur aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, stay tune ya. Bye-bye.